Halo, perkenalkan nama saya Nova Syahan dengan NIM channel D023041 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 pegawai tetap, gaji bulanan, harian dan uang rapel. Apa sih pengertian PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Dasar hukum yang mengatur yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan Menteri Keuangan yang terkait. Berikutnya, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 itu ada 7. Yang pertama, gaji pokok yang merupakan gaji yang menjadi hak dasar pegawai. Yang kedua, ada tunjangan, itu tambahan penghasilan yang diberikan perusahaan seperti tunjangan transportasi, tunjangan makanan, dan tunjangan keluarga dan lain-lain. Yang ketiga, ada bonus, penghasilan tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja atau pencapaian tertentu. Yang keempat, ada honorarium, yaitu imbalan yang diterima pegawai atas jasa tambahan yang diberikan. Yang kelima, ada lembur, yaitu pembayaran yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja. Yang keenam, ada tansiam yang merupakan pembayaran kepada pegawai yang berasal dari keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, ada penghasilan lainnya yang merupakan penghasilan lain-lain yang diperoleh oleh pegawai tetap dari pemberian kerja. Berikut perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan. Contoh perhitungan, misalkan seorang karyawan tetap dengan status kawin satu anak menerima gaji bulanan sebesar 10 juta rupiah. PTKP untuk status kawin satu anak adalah 63 juta rupiah dalam setahun. Jika karyawan ini membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan, maka perhitungannya sebagai berikut. Penghasilan bruto itu di 10 juta rupiah, biaya jabatan 5% dari 10 juta rupiah itu di 500.000, iuran pensiun 200.000, penghasilan neto 10 juta dikurang 500.000 dikurang 200.000 itu di 9.300.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 9.300.000 dikali 12 bulan sama dengan 111.600.000 rupiah. PKP-nya di 111.600.000 rupiah dikurang 63 juta sama dengan 48.600.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang setahun itu 5% dari 48.600.000 rupiah itu ada di 2.430.000. PPh pasal 21 bulanan yang dipotong yaitu di 2.430.000 dibagi 12 bulan yaitu 202.500. Yang kedua itu pemotongan PPh pasal 21 gaji harian, di mana gaji bruto itu di 250.000 rupiah dikali 26 hari dengan 6.500.000 rupiah. PTKP tidak kawin itu terkategori A, tarifnya ada 1%. PPh pasal 21 terutang dalam sebulan itu 6.500.000 rupiah dikali 1% yaitu di 65.000. PPh 21 terutang dalam sehari yaitu 65.000 dibagi 26 hari itu ada di 2.500. Wira menerima gaji bersih seperti berikut. Gaji bersih dalam sehari 250.000 dikurang 2.500 yaitu 247.500. Jadi gaji bersih dalam sebulan 247.500 dikali 26 hari itu di 6.435.000 rupiah. Yang berikutnya ada pemotongan PPh pasal 21 untuk uang rapel. Penghasilan bruto pegawai tanpa rapel itu ada di 120 juta per tahun. Uang rapel di 20 juta rupiah. Total penghasilan bruto dengan rapel itu ada di 140 juta. Pengurangan atau biaya jabatan, PTKP dan lain-lainnya di 54 juta rupiah. PTKP tanpa rapel di 66 juta rupiah. PKP dengan rapel di 86 juta rupiah.
PPh terutang tanpa rapel, misal di Rp8.850.000. PPh terutang dengan rapel, misal di Rp11.850.000. Selisih PPh yang dipotong dari uang rapel yaitu Rp11.850.000 dikurang Rp8.850.000 yaitu Rp3 juta. Jadi Rp3 juta adalah PPh yang harus dipotong dari uang rapel sebesar Rp20 juta. Kesimpulan, pemotongan PPh pasal 21 berlaku untuk semua pegawai tetap yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan mereka, baik dalam bentuk gaji bulanan, gaji harian, maupun uang laba. Perhitungan PPh pasal 21 berbeda berdasarkan jenis penghasilannya. Yang pertama itu di gaji bulanan, dihitung berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, serta dikurangi PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua itu ada di gaji harian, dihitung berdasarkan penghasilan harian yang dikumulatifkan bulanan disesuaikan dengan jumlah hasil kerja dalam sebulan dan pengurangan PTKP dibagi hasil kerja. Yang ketiga ada uang rapel, diproratakan ke bulan-bulan terkait, kemudian dihitung seperti gaji bulanan untuk menentukan PPh yang terutang. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Bye-bye.